Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini adalah malam yang sudah lama kita tidak mengadakan kelas online untuk umum ya. Jadi memang di luar materi pembelajaran kelas kita. Dan terakhir kalau nggak salah kita bikin kelas online itu pematerinya dari DKPPU seminggu yang lalu mungkin ya. Dan karena kesibukan kami mengurus angkatan 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan sekarang sudah 6. Jadi ada 6 angkatan yang kita urus. Kemudian memang agak tidak terpenuhi untuk melaksanakan kelas online yang waktu pertama kali ya. Pertama kali saya ingat kelas online kita ini sebelum berdirinya kelas angkatan 1, kita rajin setiap malam jam 19.30, kalau nggak salah itu tepatnya tanggal 1 ya, tanggal 1 April atau sebelum April gitu. Dan hanya sampai 17, ya hanya sampai 17, terus kemudian dengan kesibukan mengurus sekolah kelas online, akhirnya malam ini kita bisa melanjutkan kelas online untuk umum ya. Bukan untuk kelas, tapi untuk umum. Karena di grup Skygrapher Mapping dan Skygrapher saya berikan link ini, siapapun bisa ikut. Karena memang untuk menarik teman-teman yang belum bisa di Agisoft, ya, itu dia karena gini nih, ada beberapa teman-teman yang ngedrone khususnya, mereka itu taunya itu hanya iseng-iseng gitu. Tapi melihat teman-teman yang dengan kompak memposting sertifikat, memposting hasil yang sudah dinilai oleh Om Zul, mereka tuh bertanya gitu, ada yang WhatsApp saya, Japri, nanya-nanya, oh ini ternyata beneran ya gitu. Mereka tuh pikir kita belajar kelas online tuh, mereka nggak kepikir kalau memang ini serius dan ini ada juga yang menganggap ini apalah gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semua yang kompak mempromosikan bahwa ilmu itu memang harus diberikan ilmu itu harus diamalkan. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang pendaftaran angkatan 6 baru tadi pagi dia udah 100, hampir 200 yang belum saya jawab. Baru 50, sekitar 50 yang saya jawab, seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mempromosikan bahwa kita di sini itu memang benar-benar yang serius belajar gitu loh. Bukan hanya sekedar iseng-iseng aja, seperti itu. Terima kasih. Malam ini seperti yang sudah saya promosikan, kita akan mempelajari ya, atau materinya itu adalah tentang Google Earth sebelum dan sesudah. Sebelum itu kan Google Earth-nya kan kosong kan, nggak terupdate lah, mungkin 2 tahun ya. Terus kemudian setelah dipoto pakai drone, terus diedit pakai 3D model Agisoft, akhirnya hasilnya bagus ya. Kita akan simak bagaimana cara step by step-nya teman kita dari angkatan 4, yaitu Om Wahyu Adi. Beliau akan mempresentasikan bagaimana mengedit
video Google Earth dari yang kosong menjadi ada. Maka dari itu, saya langsung aja ke Mas Wahyu Adi ya, karena udah jam 8 tepat nih, tepat banget. Lebih ya, lebih 4 ya. Silakan Om Wahyu Adi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Om. Waduh, saya deg-degan ini Om. Serius ini Om, maaf semuanya. Nggak biasa sayanya menghadapi layar segini banyak ini. Jadi kemarin sempat dijabri sama Om Anton untuk sedikit berbagi. Jadi intinya di sini saya berbagi. Nanti mohon masukannya juga, karena penting bagi saya. Kenapa harus saya paparkan ke rekan-rekan? Karena apa ya? Karena ini iseng-iseng dari percobaan. Harapannya nanti kalau bermanfaat ya syukur, kalau enggak ya semua terhibur gitulah intinya. Kalau boleh saya mulainya dari filmnya dulu Om, untuk membangkitkan rasa ininya Om. Ya, silakan Om. Ini gambaran film yang kemarin dikumpulkan Om untuk Assalamualaikum Pak, izin gabung Pak. Boleh yang baru gabung matiin mic ya, yang baru gabung matiin mic-nya. Innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oke, itu share-nya. Yang pertama, video yang kemarin kami kumpulkan itu tugas. Jadi di video itu saya cenderungnya termasuk golongan orang yang nggak biasa ngedit film Om. Jadi karena nggak terbiasa ngedit film, tahunnya saya di Google Earth, angkatan saya, Google Earth itu sangat powerful. Jadi pertama kali kita dapat peta gratis itu di Google Earth dulu. Jadi mungkin yang seangkatan saya itu merasakan pentingnya Google Earth. Kalau sekarang kan buat ada map-map gratis beredar, kalau dulu kan hanya Google Earth. Nah, Google Earth sendiri punya fungsi yang sangat bagus menurut saya. Jadi kemampuan Google Earth untuk membuat film. Saya nggak terbiasa pakai Zoom, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau dikoreksi metodenya saya menyampaikan sharingnya, tolong dikasih koreksi Om ya. Jadi di Google Earth itu ini terlihat nggak Om yang di ini Om? Kelihatan Om, terlihat. Ada record tour. Jadi ada itu pertama, yang kedua itu ada Movie Maker. Jadi yang jarang digunakan di Google Earth itu yang pertama record tool untuk merekam urutan. Yang kedua Movie Maker. Movie Maker ini untuk mengekspor film yang kita animasi yang kita ingin hasilkan ke format AVI, MP4 dan seterusnya. Nah, kebiasaan rekan-rekan yang selama ini saya lihat di kelas pada saat main Google Earth, yang pertama ditampilkan buletan
Yang kedua, langsung ke lokasinya. Nah, ini yang kalau menurut saya kurang cantik. Jadi kemarin itu kami fungsikan record tool. Jadi di sebelah kiri ini mau saya juga ikutan kelihatan nggak, Om? Kelihatan, Kelihatan mouse-nya ya? Kelihatan Om, kelihatan kok Om. Mouse-nya ya? Kembali lagi tadi, pada saat kita memfungsikan record tool, record author, di sini kita harus bikin beberapa persinggahan. Jadi pertama kali biasanya yang rekan-rekan menampilkan bumi, kita menuju ke Manowari. Jadi kita tempelkan di sini pin. Jadi sebenarnya ada tulisan semacam ini. Cuman karena ini tidak saya centang, jadi tidak terlihat. Pada saat saya klik selanjutnya, di sini urutan sebelah kiri ini ada SKO. Nah, kita menuju ke SKO. Nah, asiknya di sini, pada saat ke SKO, saya hidupkan 3D-nya SKO. Jadi modelnya semacam ini. Nah, ini nanti yang hasil dari ekspor Agisoft. Jadi teman-teman kemarin saya lihat sudah diajarkan sama Om Zul dengan, pokoknya stres saya ngelihat Om Zul itu tiap hari mantengin grupnya itu. Jadi di Agisoft diekspor dalam bentuk orto yang nanti 2 dimensi ya, ditempelkan ke Google Earth. Nah, ada kepikiran kenapa kok tidak 3D-nya yang saya tempelkan gitu. Kan di situ bisa ekspor 3D, di situ animasi 3D juga di Agisoft. Nah, saya kurang seneng animasi di Agisoft karena pinggirnya bolong. Jadi itu yang saya tidak terlalu senang. Jadi mungkin kalau digambarkan hasilnya di Agisoft, mana ini? Bentar, Om. Nah, ini salah satu contoh gambaran kalau kita 3D animasi di Agisoft. Basis kosongnya, Om. Jadi kelihatan kayak ya mainan lah, nggak realistis gitu kan. Nah, berbeda kalau kita tempelkan 3D-nya di Google Earth langsung semacam ini. Cantik loh. Jadi kelihatan lebih berisi, nggak kosong di pinggirnya, Om. Iya. Beda, feel-nya beda, Om. Kalau saya ngelihatnya, kalau di pinggirnya ada putih-putihnya, beda dia, Om. Nah, di sini mungkin yang akan saya sharing lebih banyaknya di sini nanti. Jadi dari Agisoft, bagaimana masuk ke sini. Dan itu nggak lama, Om. Percayalah, Om. Nanti paling butuh waktu cuma 5 menit atau 10 menit gitu kan. Nah, untuk ke Agisoft-nya, mungkin nanti saya ke Agisoft-nya nanti. Yang di sini intinya saya menjelaskan habis dulu yang di Google Earth. Di Google Earth ini fungsi daripada record atur. Di sini dia merekam. Jadi dia nanti di sebelah sini, di bawah ini, dia nanti akan keluar tombol untuk merekam. Kalau saya urutkan lagi, rekaman saya hidupkan sekarang. Saya hidupkan rekamannya. Saya ke Manowari. Cenderungannya lebih smooth, jadi nggak langsung jelek langsung ke SKO, enggak. Dia bertahap, Om. Nah, di SKO saya hidupkan nanti 3D-nya, terus saya nongkrong di depan SKO-nya dulu.
Jadi untuk memperlihatkan, oh ini di saya akan nanti bikin animasinya. Ini saya bikin titik di belakang SKO-nya, Om. Jadi isinya ini sebenarnya titik-titik. Jadi ada beberapa titik ini, cuman karena tidak saya centang, titiknya nggak keluar. Terus kita Om Ali, atur Om Putu, untuk tolong dong yang mic-nya di itu kan ya, di mute. rollingnya. Siap. Nah, jadi gedungnya bisa diberi nama, karena memang di Google kan bisa dikasih nama ya Om. Cuman sarannya kalau nama di sini propertiesnya Om. Jadi ini ada 75 meter dari ground. Tulisan titik ini saya 75 meter dari ground. Kalau saya bikin 0, dia nggak kelihatan. Pas diputar dia kelihatan mati. Tapi ini saya kasih 75 meter dari ground. Tulisannya nanti naik. Kalau saya seneng kayak gini. Ini kan masalah selera ya Om ya. Tapi kalau nempel suka, kalau model ini enak Om. Itu untuk penamaan nama. Nah, setelah kita merekam, kita matikan yang rekaman di bawah ini, yang record aturnya ini. Kita coba lihat lagi hasil rekamannya. Rekaman saya ini bakalan kacau karena tadi sambil menjelaskan. Jadi ini hasil rekamannya. Saya lihat kalau saya sudah cocok, di sini save nanti. Pada saat saya save, di sini ada nama, ini nanti keluar di sini. Dia bentuknya semacam ini, ada gambar kamera. Bentar Om, habis baterai Om. Oke, nah yang akan kita save kalau kita menghendaki yang tadi dibuat scraper, gambarnya semacam ini, kalau kita setuju ibaratnya, maka kita gunakan tools kedua. Oh ini dimatikan dulu. Ini dimatikan dulu, kita ambil tools Movie Maker Om. Nah, kita mau rekam dari mana? Mau dari yang Skygrapper ini tadi, atau skenario 2, skenario 1, skenario 3 yang kemarin saya bikin. Saya bikin yang Skygrapper ya. Kalau ini om-om yang biasa ngedit foto, yang biasa bikin film, dan seterusnya, yang ngerti, saya nggak ngerti ini Om. Kalau saya penting nampak aja. Create movie. Oh, sorry. Namanya saya rename. Di sini penyimpanannya bisa diatur di mana. Ini video parameternya, berapa, silakan diatur. Create movie. Jadi nanti sambil dia nunggu. Mungkin itu yang di Google Earth Pro Om. Saya basicnya perikanan Om, jadi agak sharing di bidang film, animasi dan seterusnya. Jadi mohon maaf pastinya nggak bagus. Kurang lebih itu yang Google Earth Pro-nya. Jadi intinya di Google ini yang bisa dimaksimalkan berikutnya untuk video, itu yang pertama tools tool, record tour, yang kedua di
Ini saya stop recording saja. Movie Maker ada 2. Satu di sini, nanti keluarnya semacam ini, satunya di sini. Jadi nanti silakan Om otak-atik aja. 2 itu insya Allah, tapi dengan catatan tolong dibikin tempat pemberhentian Om. Jadi ini saya klik di sini nih, pemberhentian pertama di bumi. Terus selanjutnya pemberhentian kedua di Manokwari. Jadi kita atur videonya ke situ. Aturnya gimana Om ya? Itu untuk di Google Earth. Ini salah satu contoh kita ke Manokwari. Ini saya pengen tampilannya semacam ini Om. Atau saya bikinkan baru aja Om ya? Iya Om. Baru coba Om ya, step by step-nya Om. Dari kosong semua coba Om. Oke. Saya biasanya ambil gambar buminya jauh dari tulisan yang di bawah ini Om. Karena model saya kalau saya bikin editing, bawah ini saya crop. Jadi videonya nanti kepotong, Google Earth-nya hilang semua. Saya taruh di belakang saja nanti. Terima kasih kepada Google Earth. Oke. Kelihatan lebih bagus. Kalau terlalu dekat kayak gini kan cropping-nya kan masih kena Om. Iya. Nah, saya bikin di sini folder apa ini? Skygrapher 1. Ini folder saya. Ini saya tempelkan 1 titik dulu di sini. Bumi. Saya tulis di situ bumi. Pinnya saya kosongin. No icon. Jadi biar dia bersih. Terus ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa saya bikin 1 lagi. Saya masuk di sini. Nah, mungkin gambarannya semacam ini, Om. Saya klik bumi di sini. Terus saya klik Jawa Barat. Nanti lebih smooth dia. Nggak langsung ke lokasinya, dia berhenti di tempat saya tadi bikin pin. Semacam ini Om, sambil direkam nanti, saya lupa tadi yang pertama. Jadi ini, saya akan rekamannya, saya masuk ke Jawa Barat. Masuk lagi ke Jakarta. Nah, baru di situ bikin konten atau di sini saya matikan recordnya. Saya play di sini. Kalau saya sudah oke, saya sini nanti, Om. Ini save-nya. Oke, ini gambar kamera di sini. So, ini harus dimatikan dulu. Tools, Movie Maker. Nah, di sini, oke, Skygrapher 1, play Skygrapher 1. Di sini, ekspornya. Ini nggak bisa diinterupsi gitu ya, Om? Saya biasanya di kelas diinterupsi. Ini nggak ada interupsinya. Rekamnya tadi gimana Om ya?
lagi Teman-teman yang mau langsung tanya aja. Saking bingungnya Om ya. Jadi saya create movie, nanti gini, emang Om RAM-nya agak agak minimum, jadi lumayan lama ya di recordnya. Tadi recordnya Om, recordnya. Nah itu nanti sudah jadi ke movie. Ini recordnya. Jadi kan tadi sudah di ini Om. Dia sambil menunjukkan ininya Om. Biasanya saya tinggal aja kalau udah kayak gini, yang penting nanti dia berhenti. Iya, Tergantung RAM-nya si Om ini Om. Nah, saya nggak ngerti bahasa itu, makanya itu saya mohon masukan dan saran ini nanti. Karena saya tanya kemarin itu ceritanya kenapa kok semacam ini, saya nggak bisa bikin video ceritanya. Saya biasanya pakai KineMaster. Nah, ini pakai komputer gimana caranya? Video yang pertama saya tampilkan itu 80% dari sini, Om. Sisanya itu baru saya menggunakan film Aro ya. Itu pun baru nginstal malam itu. Sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini nah, itu hasilnya yang tadi. Nah, ada pertanyaan enggak yang di Google Earth? Iya, Google Earth Om, kira-kira. Kalau enggak, saya mau ke yang Agisoft, yang ekspor 3D model. Oke Om, sekarang supaya lebih ini teman-teman interaktif aja. Jadi nggak apa, pertanyaannya itu nggak nanti mundur lagi. Silakan teman-teman. Izin tanya Om. Ya. Om Wahyu. Turnya sebutin itu nama, bentar. Yang bertanya boleh sebutin nama langsung. Jangan langsung nyelonong nanya. Sebutin nama dulu. saya Zainul dari Kendari. Ya Pak, lanjut Pak Zainul. Ini Om Wahyu. Pertama itu dibuat titiknya dulu atau tournya dulu? Yang di apa namanya? Urutan dari atas ke bawah itu tournya dulu atau titiknya dulu? Yang dari atas ke bawah, saya sambil share screen-nya Om ya. Iya, boleh. Hanya saya bikin skenario dulu Om. Yang di My Place ini, saya bikin titik-titiknya. Skenario Bumi, Jawa Barat, Jakarta, skenario-nya pakai Google Earth ini bagaimana. Nah, setelah skenario ini selesai, atau apapun itu namanya, jadi pakai bahasa Om sendiri intinya, setelah ini selesai, saya pakai ini record a tour ini di sini. Saya ulangi lagi di sini. Saya mulai record. Nah, saat sudah full semacam ini, saya mulai record. Saya arahkan. Dia manual dia Om. Saya arahkan semacam ini. Nah, sudah ini saya teruskan lagi. Dia manual. Cuman bagusnya model semacam ini, saya tidak langsung datang ke lokasi. Biasanya kan teman-teman pakai ini dari bulat langsung ke lokasi yang dituju gitu. Jadi nggak smooth. Ya, dan pada saat pakai 3D itu kan harus ada gerakan melingkar untuk melihat modelnya Om. Iya. Nah, di situ sebenarnya poinnya yang harus nggak bisa datang melihat 3D modelnya dipasang terus kabur lagi kan nggak bisa Om. Jadi kalau yang tadi 3D-nya tadi kita harus ada
di depannya dulu, terus ini ada mundur dari SKO tulisannya, jadi modelnya semacam ini. Titiknya itu dari belakang saya nitiknya, Om. Nah, di sini urutannya saya hidupkan namanya, saya mundur. Nah, paling penting pada saat semacam ini, Om. Karena 3D itu kalau dilihat hanya saja, nggak jauh beda dengan 2 dimensi. Tapi pada saat dia, nah rasanya beda, Om. Jadi pentingnya bikin skenario ini untuk itu. Nah, nanti direkamnya pakai record tour ini tadi. Oh, iya. Makasih Om. Oke. Silakan Saya kalau ada sambil lagi lihat yang mau yang bertanya. untuk yang Google Earth dulu, Om. Nanti yang untuk nempelin modelnya setelah ini, Om. Saya langsung ke nempel 3D-nya kayaknya, Om ya. Izin Om, izin Om. Halo Om. Silakan, Silakan Om silakan. Arif. Iya. Om, saya baru join nih. Ini Nama, untuk Om. Nama Om Arif. oh, Arif Nama dulu kan. Arif Rahman, Ya. Arif Rahman. Izin masuk Om. Silakan Om Arif Rahman. Ini mau tanya nih Om Wahyu untuk apa? Merecord, saya baru join merecord aplikasi yang dari Google Earth itu ke hasil. Apa kita tadi memvideokannya pakai aplikasi apa tuh Om? Pakai Sony Vegas atau apa gitu untuk merecordnya gitu? Google. Pak Saya langsung jawab, Om Arif ya. Om terlambat. Arif ya. Iya, terlambat sedikit Om. Jadi intinya, Hah? 80% dari video yang saya hasilkan untuk ngerekam 3D animasi, itu dari Google Earth. Perjalanan animasinya itu dari Google Earth. Nah, 15% atau lebih itu, yang sisanya 20-15% itu, saya pakai film Ora atau film Aro sih. Itulah aplikasinya, karena saya nggak ngerti. Sebenarnya semua aplikasi bisa, karena sifatnya dia hanya memberikan tulisan saja. Jadi semacam ini kan saya kasih tulisan, nanti ini SKO, terus ini tampilan dari depannya didapatkan dari drone, spesifikasinya semacam ini, dan Aplikasinya free Om. Bisa di-download aplikasinya Om. Google Earth-nya Enggak, aplikasi yang sebaiknya menggunakan Pro. untuk film Arrow tadi. Oh, itu berbayar, Om. Oh, berbayar. Tapi banyak yang nggak berbayar, Om. Saya dapatnya yang tadi, yang tidak berbayar. Film Ora, Om. Film Ora, nah itulah Om. Maklum lah Om. Karena saya baru bikin film semalam itulah Om. Gara-gara tugas ya Om Wahyu ya. Nah itulah. Kalau enggak dikasih tugas. Itu tugas yang bermanfaat namanya Om. Iya. Terima kasih Pak Guru. Kita lanjutkan Pak ya. Jadi yang Google Earth insya Allah hanya 2 saja. Saya ulangi lagi, hanya 2. Yang pertama itu adalah fungsi record tour di sini. Ini fungsinya untuk menyusun urutan jalannya kita menggunakan Google Earth. Nah, yang kedua, Movie Maker di sini lebih ke ekspor hasil tournya tadi menjadi ke aplikasi. Ekstensinya di sini ada apa ini? Windows Media, MJPEG, JPEG, PNG, dan seterusnya. Jadi macam-macam di sini, silakan Om nanti klik-klik sendiri. Itulah Om, intinya di Google Earth yang saya pakai hanya 2 ini saja. Selanjutnya mungkin saya sharing untuk nempel 3D-nya ke Google Earth-nya. Jadi normalnya rekan-rekan yang sudah mengikuti kursus kemarin melakukan hal yang seperti di layar saya. Jadi ada
8 kegiatan, terakhir ortomozaik. Nah, kemarin itu saya pikir dari model, 3D model, itu bisa diekspor. Ekstensinya .dae, Collada. Ekspor Google Earth mau nerima. Sudah diterima Google Earth Colladanya, ternyata terlalu banyak poligon atau apa, jadi terlalu besar. Dia nggak mau. Model dengan Collada dia nggak mau. Jadi kalau ekspornya dari sini, itu nanti tidak akan bisa diterima Google Earth kalau model luasan atau bentuknya semacam ini ya Om, terlalu gede intinya. Nah, Google Earth bisa nerima kalau kita ekspornya dari sini Om, file, ekspor, terus di sini ada ekspor model. Ekspor model kita pilihnya yang KMZ. Di sini ada pilihannya banyak. Nah, kita pilihnya nanti yang KMZ Om. Om dan Tante, di sini ada Tante. Saya lupa nyebutin tantenya tadi. Maaf. Jadi ini saya ekspor, kebetulan kemarin ekspornya itu 3D ini yang saya ekspor hasilnya, terus di save dan nah dari 3D tadi, kalau saya klik, ibaratnya mana tadi ya 3D Agisoft, 3D KMZ ini hasilnya Om tadi, oh enggak kelihatan Om ya, yang bentar saya share. Saya tadi ngomong berarti nggak kelihatan. Maaf Om. Share screen saja. Nah, di sini saya screen-nya. Jadi, dari sini file, export model, ekspornya yang ini. Judulnya 3D. Tipenya KMZ. Karena kalau selain ini, insya Allah ditolak sama Google Earth. Saya pakai ekstensinya KMZ. Saya save, nanti akan proses, saya lewati proses itu. Ini hasilnya, kalau saya klik ini, klik 2 kali, dia akan masuk ke Google Earth. Dia masuknya nanti di sini Om, di temporary place. Ini saya matikan semuanya. Nah, dia akan muter-muter semacam ini. Tidak akan langsung nongol karena dia butuh waktu untuk menampilkannya, jadi jangan berharap kita klik di KMZ-nya nanti langsung di sini langsung tiba-tiba nongol, enggak Om. Jadi kalau di komputer saya muter-muter dulu, dan ini kayaknya tergantung RAM juga atau apa itu ya. Jadi semacam ini hasilnya nanti. Sarannya dari temporary dipindah ke My Place, karena kalau temporary ini program di close, dia di delete sama Google Earth karena temporary Om. Mungkin itu ada pertanyaan Om. Jadi nanti nempel semacam ini. Nah kan? Nah, nempel semacam ini Om. Oh, ini udah. Ini udah selesai muter-muternya Om. Muter-muter lagi Om. Jadi tahapannya kalau yang dari Agisoft ke sini dia sifatnya yang perlu diperhatikan hanya ekspornya saja, diekspor 3D-nya untuk nempel di di Google Earth. Yang perlu diperhatikan lagi mungkin ininya. Jadi dia nanti pas nempel, dia modelnya absolut minus berapa gitu. Pernah saya coba ini climb to ground. Di sini nanti modelnya kayak gini. Dia cenderungnya tenggelam. Jadi sebaiknya ini tidak usah diganti saja. Kalaupun diganti relatif to ground saja. Ini opsional Om, nggak usah diotak-atik juga nggak apa-apa. Mungkin itu Om Anton
tidak banyak sharingnya karena memang semudah itu seharusnya. Kalaupun tambahan kemarin pakai filmnya bagaimana, saya pakai filmnya kan kebetulan film Mora. Nah, di film Mora itu woi, lama ini. Muter-muter ini. Berarti Saya lama, Om. dari Google Earth ya? Ya, film Mora tugasnya hanya memberikan Teks. tulisan. Oh, di Jadi, Premiere juga bisa berarti kan? Teks. Semuanya bisa, harusnya KineMaster juga bisa. Cuman pada saat saya ekspor hasil Google Earth ke HP, karena terlalu besar mungkin ya, jadi KineMaster nggak mau nerima. Jadi kenapa kemarin saya pakai film Mora, karena saya biasanya pakai KineMaster nggak menerima. Itu aja sih. Om yang lebih tahu lah kalau yang soal film-filman. Om Anton besok langsung jadi nih 3D-nya nih. Wes mesti itu Om Anton besok semuanya ditaruh di Google Earth semua. Mungkin itu Om. Iya. Silakan, mungkin ada yang lain teman-teman ingin bertanya. Jadi mungkin saya coba ngerangkum nih Om. Iya. Mungkin kayaknya masih pada ngeblank nih, kagum atau mungkin bingung. Bingung Om. Kalau... Saya juga jelasnya bingung. Jadi prinsipnya Om Wahyu ini melakukan kerjaan kreatif dengan teknologi yang diberikan oleh Agisoft dan platform tools dari Google Earth. Nah, kalau dari Agisoft ini tugasnya adalah bagaimana hasil dari pemetaan kita, mapping kita, itu diekspor ke dalam file yang bisa nanti diinput ke dalam Google Earth. Tadi Om Wahyu pakai KMZ ya? Tipenya Om ya? Yeah. Oke, KMZ itu nanti KMZ ini akan diambil ke Google Earth karena prinsipnya dia sudah KMZ, sudah ada koordinat, jadi sudah ada eksifnya, jadi dia akan melekat pada posisi lokasi geografi, sudah geotagging dia. Itu. Yeah. Nah, kemudian di Google Earth ini pengaturannya adalah kita membuat sequence, beberapa sequence, contohnya misalnya tadi dari luar ya, dari keseluruhan bumi itu satu sequence ke arah Pulau Jawa tadi kita gitu ya. Satu sequence. Yeah. Caranya adalah menetapkan titik, kalau di Google namanya place mark ya. Nah, kita membuat folder, kemudian kita bikin place di situ. Katakanlah tadi Jawa satu, kemudian kita tentukan lagi yang kedua mungkin Bogor, jadi ada perjalanan sequence yang lebih smooth dari satu skala ke skala yang lebih zoom. Itu. Kemudian dari situ barulah pada saat placement yang terbaru kita masukkan atau input KMZ tadi kita munculkan. Nah, itu jadi ada 3 sequence. Pertama sequence zoom yang secara keseluruhan bumi, kemudian sequence untuk kawasan wilayah. Yang ketiga adalah zoom tentang objek yang kita inginkan, gedung atau wilayah kita inginkan. Sederhananya seperti itu. Dan yang ketiga, terakhir adalah kita memanfaatkan teknik editing, ini videografi. Jadi Bapak, kawan-kawan mau pakai Filmora, mau pakai KineMaster atau yang lain saja, itu hanya untuk memunculkan efek, misalnya menambahkan tulisan, menambahkan efek suara, atau banyak hal yang mungkin kawan-kawan dari videografi. Tugasnya itu adalah untuk editing saja. Tapi konten utamanya, sekali lagi kita menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Agisoft, kemudian Google Earth, sisanya kreativitas masing-masing. Kira-kira gitu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan mengerti, kalau enggak ya silakan ditanya kembali. Oke. Ini wajib bikin ini ya. Halo Prof, silakan. Wajib kayaknya pakai ini ya. Nanti kita wajibkan di angkatan 6. Seharusnya bisa karena mudah sih sebenarnya. Jadi seharusnya atau gini bisa. Wahyu gini, usul ya. Jadi mungkin bisa dibikinin screenshot-nya ya. Jadi ya mungkin di samping tadi ya kadang-kadang videonya tadi
udah bagus nih tahapannya kan. Ya mungkin nanti di tiap tahapan itu Om, kalau menurut saya nih biar bisa diacu pelan-pelan nih sama yang lain, itu dibikin screenshot-nya juga Om. Ya. Bisa tahapan ini screenshot gitu. Gitu aja bentuknya, screenshot aja, nggak usah ada kata-kata sementara ini gitu. Itu nanti dijadikan salah satu acuan untuk masalah ini. Ya, gitu. Sukses Om. Terima kasih. Nah, yang penting ini Om Wahyu supaya kawan-kawan semangat, dikasih tahu Om bocorannya. Kira-kira untuk exporting dari Agisoft ini untuk ekspor KMZ berapa lama, kemudian pada saat bikin di Google Earth berapa lama Om waktunya? Saya pakai 8 GB. Speknya ya wajar lah, cuman RAM-nya 8 GB. Kemarin nggak nyampe 10 menit Om dari Agisoft. KMZ-nya saya ekspor nggak nyampe 10 menit. Karena saya tinggal sambil makan juga sih masalahnya. Insya Allah nggak nyampe 10 menit Om. Ya itu. Jadi kawan-kawan jangan kecil hati. Ini sebetulnya sederhana, tapi mungkin karena ada sebagian yang menganggap ini hal baru. Google Earth memang sudah lama sebetulnya ya. Saya sendiri baru teringat kembali pada saat kemarin Om Wahyu bikin, oh iya ini ada fitur yang nggak pernah kita pakai lagi. Ada. 10 menit memang sederhana, tapi jadinya cuma 1 menit. Tapi belajarnya 1 jam nih belum tentu bisa, nggak apa-apa. Dicoba aja. Ya, pertanyaan berikutnya, Kalong nih pasti nanti malam jalan semua nih Kalong. Kalongnya jalan semua. Tulisan gimana Om ya? Tulisan yang terlagi videonya mungkin ya? Yang gedung. Yang gedung yang ini kan tanya itu yang gedung. Ya? Yang gedung tuh dikasih tulisan nggak datang. Iya. Ini saya sambil praktek soalnya. Oke. Saya matikan 3D-nya dulu. Mana tadi nama? Nah, nama gedung ini ada 2, saya contohkan. Kalau 2 dimensi sebenarnya bagusnya nempel ya, tapi karena ini nanti ada model gedungnya, modelnya juga lumayan tinggi, jadi kalau nempel hilang. Makanya diambil inisiatifnya di sini, di properties ada altitude-nya. Jadi saya pakai 75 meter atau 50 meter di sini relative to ground. Nah, di sini ada extend to ground juga. Kalau dihilangkan mungkin hasilnya semacam ini. Sebaiknya diaktifkan untuk relatifnya, extend to ground-nya. Jadi ada tali ke bawah. Kalau tidak ada tali ke bawah, kesannya dia nempel lagi. Iya. Mungkin semacam itu, Om. Ya ini maksudnya menulis gedung A ini awalnya dari mana ya? Bikinnya Om ya? Dari My Place bukan? Oh, gedung A ini dari peta 2 dimensi. Oh, ini dari ini, flash map. Oke, flash map. Flash map. Nanti semacam ini kita geser-geser kan? Ya. Nah, seumpama di sini, ini tengah berarti tengah, altitude-nya 50. Nah, dia nanti semacam ini. Oke, flash map ya. Selalu nempel. Ada lagi, Om? Silakan. Karena prinsipnya sederhana ini, benar-benar sederhana. Silakan. Ya, Pak Budi Timisela. Ya, Om. Iya. Ini yang tadi untuk storingnya. Budi, bentar. Ya.
Om Budi, suaranya kresek-kresek, Om. Suaranya kresek-kresek. Mungkin kali Om ya. Mungkin Ini boleh Om. apa? Nggak bisa. Ininya dijauhin dikit. Headsetnya bisa agak jauh dikit, Om. Ini boleh Om. Kresek-kresek, Pak. Yang dari kalau misalnya dari depan samping. Pak Udi, Ya, ya. Pak Udi. Ya Om. Suaranya nggak bisa kedengaran bagus, Pak. Headsetnya bermasalah kayaknya. Saya nggak pakai headset ini. Justru itu, ada headset Di nggak? set volume mic-nya itu Pak Udi. Itu mungkin volume mic-nya kekencangan tuh. Settingan di Zoom-nya. Mungkin pertanyaannya kurang lebihnya tadi dari depan ini bisa muter ke sebelah semacam ini ya? Iya. Kurang lebih pertanyaannya semacam itu ya? Pertanyaannya ditulis aja, Om Budi. Ah ya, dituliskan di chat saja Om Budi. Scrollingnya. Sambil saya bikin Untuk scoring, simulasi untuk itu. Ya. scrollingnya yang ditanya, scrollingnya gimana? Scrolling muternya ya? Scrolling tuh muternya kayak gini Om ya? Atau gimana Om? Orbit. Orbit ya? Atau gimana saya nggak ngerti. Bentukan view-nya mungkin. Gimana Om? Om Budi belum nulis ya? Atau ada yang lain lagi? Intinya bikin semacam ini bisa kita scroll pakai kontrol ya. Jadi scroll pakai kontrol dia muter. Cuman hasilnya nanti di video krek. Jadi ada putus-putus. Makanya saya bikin tempat stop dulu. Jadi di sini saya stop, di sini satu. Stop satu. Izin bertanya Om. Terus, ya silakan. Ini Om, ya. pada saat membuat movie maker-nya itu start, pada saat Movie maker-nya apa Om? Nah, pada saat kita start movie maker, halo, ya. Pada saat start movie maker berarti kan awalnya bumi, awal view-nya kan bumi. Oh ya. Nah, setelah tergantung itu ini kita ya. Tergantung step apa namanya urutan-urutan yang kita buat kan. Ya. Nah, berarti pada saat start movie maker kita main klik-klik berarti yang di poin-poin yang telah kita buat yang di kiri itu Pak ya. Ya, jadi setelah kita bikin urutan flashmark yang akan kita pakai, di sini kan ada folder 3D animasi. Jadi urutannya sudah dibikin, kita pakai record tour dulu, belum ke movie maker. Jadi di sini kita nge-record tournya. Jadi saya contohkan di sini bumi. Sini saya belum klik. Nah, sekarang saya mulai klik. Nah, saya masuk ke Jawa Barat. Saya masuk ke Jakarta. Nah, kalau sudah, baru ini saya matikan recordnya. Di sini nanti kita harus save. Duanya kita sini hasilnya.
Siap. Hasil saya save. Ini contoh hasilnya tadi. Di sini baru pakai, ini saya matiin dulu. Kalau nggak dimatiin nggak aktif ini. Baru saya pakai Movie Maker. Mana Movie Maker saya? Jadi record tournya dulu. Ya. Di save. Baru kita pakai Movie Maker. Berarti ada Dia dua video Movie Maker. nih. Iya. Videonya ada dua berarti. Video dari Record Tour dan Movie Maker. Outputnya. Movie Maker nanti keluarnya ini Om. Ada MP4, ada JPEG, ada ASF, ada WebM, dan seterusnya. Nah, kalau yang Record a Tour, itu dia hanya nyimpan, ini kalau saya klik lagi, Record Tour-nya tadi, dia nyimpan perjalanan saja. Dia nggak keluar video. Atau apa itu namanya, saya bukan orang. Dia akan keluar seperti ini, Om. Terus kalau apa namanya di app di video editing, file apa yang video diambil editing dari, setelah ya, Movie Maker, ekspor yang dari Movie Maker, Om. Oh, Movie Maker, bukan yang dari apa namanya Record Tour tadi. Enggak, Record Tour hanya dia menyusun urutan. Nah, Movie Maker dia mengeluarkan AVI, WebM, dan seterusnya. Jadi yang nanti masuk ke editing kan apa namanya film Aro atau film Ora itu kan yang XAVI, Om. Itu, Om. Oh, iya. Oke. Makasih, Om. Nah, sarannya itu tadi, Om. Ya benar, harusnya ada tulisan Google Earth dan seterusnya. Kalau bisa nanti di editing, di crop ini, Om, biar cantik. Nanti dibelasi terima untuk Google gitu. Siap. Oke, makasih, Om. Mungkin itu ada lagi. Om Anton langsung jadi videonya kayaknya nih. Om Anton. Nanya, Om. Silakan Om. Om, dengan Putu ingin bertanya. Iya, Om Putu. Kalau dari Google Earth sendiri, visualnya lebih bagus dari Google Earth atau Google Earth Studio? Saya baru dengar ada Google Earth Studio, Om. Oh iya. Jadi mohon maaf, Om, nggak nyampe situ ilmunya, Om. Nggak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama, Om. Atau ada saran, Om Putu kira-kira bisa pakai Google apa tadi, Om? Studio, Om. Earth Studio. Nanti saya coba, Om. Ya. Terima kasih, Om. Sama-sama. Om, nanya, Om. Silakan, Om Fajar ya. Kalau nampilkan foto gimana, Om? Bisa nggak, Om? Di Google Earth itu. Dia modelnya nempel. Ya. Halo? Iya, Om. Bentar, Om. Nah, jadi untuk foto, itu kayaknya di kelasnya Om Zul. Jadi saya nggak berani sampai ke foto kayaknya. Jadi ada kalau foto kemarin, fotonya dibikin KMZ, fotonya nanti langsung nempel gitu. Jadi kalau saya share aja dulu. Kayaknya nanti di kelasnya Om Zul aja itu deh. Saya nggak enak kalau sharing yang itu, Om. Jadi intinya di Google Earth bisa ditempel foto. Biasanya saya nggak, Om. Nanti di kelasnya Om aja. Jadi intinya saya hanya garis besarnya saja, Om. Kalau setahu saya Google Earth itu bisa ditempel foto. Jadi kita kadang punya foto udara, apalagi sudah masuk ke Adobe, sudah nempel semua informasinya, nanti ekspor, dibuka di Google Earth, langsung otomatis nempel, Om. Mungkin itu Om, siapa tadi? Om Putu ya? Siapa? Om? Bukan. Oke, Om. Terima kasih. Oh ya, Om Fajar. Bisa, Om. Nanti di kelasnya Om Zul aja.
Ada tutorialnya juga di Om Zul. Takut nanya suhu sih, Om. Mereka Iya. udah jadi tugas. Jadi Masih Om Wahyu, masih murid ini mereka saya. jadi tugas. Mereka jadi tugas di kelas Advance 2, jadi bertanya ini. Masa Advance 2 nanya ke level basic ini? Ini pertanyaan Advance 2 ke level basic ini. Kan harus merendah, Om. Harus merendah. Basic aja belum lulus kok Om Zul ini. Saya bantu juga Om, banyak yang masih bingung ya. Kuncinya untuk membuat animasi ini adalah place mark. Nah, place mark ini di Google Earth ini maksudnya adalah posisi di mana kita melihat ini Om. Jadi kalau pertama kali misalnya Om Wahyu tadi kan yang bumi ya, itu kita melihat dari jauh, bumi jadi terlihat seluruhnya. Itu place mark. Place mark ini mengandung posisi secara geotagging, jadi XYZ. Jadi X-nya di mana, X-nya di mana, terus kita bisa ambil tinggi sekali, jauh sekali. Kira-kira seperti itu. Jadi terus kita kembali, kita melihat, kita zoom aja di Google Earth ini, melihat Pulau Jawa secara keseluruhan. Artinya kemudian kita save place mark-nya itu sebagai Pulau Jawa. Lalu kita menuju ke misalnya tadi salah satu kota ke Jakarta misalnya ya. Di atas kota Jakarta kita bikin place mark lagi. Demikian seterusnya sampai ke gedung yang kita mau, dan yang membuat animasi ini menarik kalau kita bisa mengkreativitas bahwa sudut pandang kita jangan hanya frontal saja Om. Kita bisa membuat kontrol, ada pan mode di pojok kanan atas ini, ada navigasi, kita bisa menentukan arah pandangan kita. Jadi posisi kamera terhadap objek yang kita minta ini bisa kita atur. Kalau di videografi namanya tilt ya, ada tilt, ada zoom. Jadi bisa menentukan ke arah mana sudut pandang kita berapa derajat ke arah gedung. Itu yang nanti akan menarik. Setelah itu semua place mark direkam, lalu kita lakukan perjalanan, dan perjalanan itulah yang akan direkam. Kemudian kita ekspor ke dalam bentuk film. Sederhana sebetulnya, tapi harus dicoba memang. Betul ya, Om Wahyu ya? Ya, Om. Ada lagi Om. Ada yang udah nyoba belum nih? Ayo Om Mantan udah ngoprek-ngoprek sampai mana nih Om Mantan? Biasanya dia udah jadi. Belum Om, belum jadi nih, masih ngoprek-ngoprek.